Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penjelasan tentang termokimia, yaitu yang bagian hukum Hess. Apa sih hukum Hess itu? Hukum Hess itu adalah menghitung delta H atau entalpi. Dia tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada keadaan awal dan akhir. Jadi kita nggak melihat reaksinya bagaimana, tetapi yang kita lihat keadaan awal dan akhirnya. Itu konsepnya. Nah, di sini udah mulai menghitung. Nah, ada beberapa cara untuk menghitung hukum Hess. Yang pertama adalah cara susun ulang. Nah, maksudnya bagaimana susun ulang itu? Nah, ini ada berbagai caranya ya. Jika kita membalikkan reaksi, maka nilai dari delta H-nya itu berubah tanda. Maksudnya bagaimana? Jika dia tandanya awalnya positif, akan berubah jadi negatif. Begitu sebaliknya. Kalau dia negatif, akan berubah menjadi positif. Jika kita mengalihkan reaksinya, maka delta H juga harus dikali. Jika kita membagi reaksinya, maksudnya N ini angka ya, maka delta H-nya juga dibagi dengan N. Jika kita jumlah, delta H-nya juga dijumlahkan. Nah, biar tambah paham, kalian bisa lihat contoh soal. Di sini Ibu mengerjakan uji pemahaman diri halaman 99 nomor 18. Di sini kan ada 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O, ada nilai delta H-nya negatif 571,7 kJ. Kemudian ada CH3H4, delta H-nya negatif 1941 kJ. Ini ada di buku paket. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah tentukan perubahan entalpi reaksi untuk C3H4 ditambah 2H2 menjadi C3H8, delta H-nya berapa gitu. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Caranya, cara susun ulang itu, kalau dikasih tahu soal seperti itu, yang ditanyakan kamu tulis di bawah. Ya, terus digaris kayak penjumlahan gitu, kamu tulis di bawah. Kayak ini, C3H4 ditambah 2H2, C3H8. Nah, berapa delta H-nya? Jadi kita kerjain dari bawah. Nah, kamu lihat, yang diminta soal reaksi C3H4-nya di kiri kan? Nah, di sini sebelah kiri. Kamu lihat yang dikasih tahu tadi. Udah sesuai di data di kiri. Berarti delta H-nya nggak usah dirubah. Jadi tetap kamu tulis lagi. Nilai delta H-nya juga tetap. Kemudian 2H2. Sama, kita nggak usah ngerubah. Karena di data dia di sebelah kiri. Delta H-nya juga tetap. Jumlahnya juga sama-sama 2. Nah, tadi yang prinsip ini, yang dikali X dibagi N dibalik, itu ketika yang diminta sama di data berbeda. Jadi kita harus membaginya. Nah, kebetulan ini C3H4 sama 2H2 sama di sebelah kiri sesuai data soal. Nah, kemudian diminta C3H8 di sebelah kanan. C3H8 di sebelah kanan. Nah, di soal, kamu kalau lihat di soal, C3H8-nya di sebelah kiri. Nah, ini kita pakai prinsip ini, jadi harus kita balik. Sehingga delta H-nya berubah tanda. Ini kan di soal dikasih tahu negatif, makanya pas kita tulis, reaksi harus dibalik juga. Jadi, C3H8 yang ditulis sebelah kanan, yang ini sebelah kiri. Nah, delta H-nya awalnya dari negatif, berubah jadi positif. Kemudian yang sama baik di kiri maupun di kanan kita coret ya. Kita jumlahkan. Nah, ini di kiri ada 3CO2. Di kanan ada 3CO2. Boleh kita coret. Kemudian 2H2O di kiri ada 4. Kita coret, di kanan ada 2 tambah 2, 4 kan. Pokoknya di kiri sama kanan senyawa sama kita coret. Di sini ada O2, ada 4 tambah 1, 5. Kita coret. Nah, di sini ada 1 doang. Ada 5. Sama kan? Kalau kita nyoret 5, di kanan juga kita coret 5. Nah, kita turunkan ke bawah. C3H4, 2H2, C3H8. Udah sesuai yang diminta soal, tinggal angka-angka ini kita jumlahkan. Minus 1941 ditambah dengan minus 571,7 ditambah 2220. Nah, kalau kita hitung mendapatkan negatif 29,2,7.
Nah, itu adalah cara menghitung hukum Hess ketika dikasih tahu datanya pakai cara susun ulang ya. Dikasih tahu data seperti ini, kamu disuruh menghitung. Jadi caranya tinggal ditulis yang diminta di bawah, tinggal reaksi-reaksinya tulis di atas, dijumlahkan. Terus cara yang kedua di hukum Hess adalah data delta H0F atau data entalpi pembentukan. Nah, ini pakai rumus delta H-nya atau perubahan entalpi jika ditanyakan tinggal jumlah dari semua delta HF di produk itu yang reaksi sebelah kanan ya, dikurangi delta H0 reaktan atau yang semuanya di kiri. Jadi atau cara ngafalinnya kanan kurangi kiri. Contoh soal. Diketahui data entalpi pembentukan standar, misalkan ada C3H8 minus 104, kemudian CO2 minus 394, H2O minus 286. Kamu ditanya ini, tentukan delta H untuk reaksi C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O. Nah, caranya bagaimana? Ya tinggal masukin ke rumusnya. Produk dikurangi reaktan. Nah, produknya kan ada di sebelah kanan nih. Ada apa aja? CO2 sama 4H2O. Reaktannya ada apa aja? C3H8 sama 5O2. Nah, tinggal kamu tulis. CO2-nya ada berapa? Ada 3. H2O-nya ada 4. 3, 4 dari mana, Bu? Itu dari koefisiennya. Ditulis. Kemudian tadi C3H8-nya ada 1. O2-nya ada 5. Kita masukin angka-angkanya. Data CO2 berapa di sini? 394. Tinggal kaliin 3 dikali minus 394. Ditambah H2O-nya berapa di soal? Minus 286. Dikurangi si C3H8. Berapa di sini? Minus 104. Kemudian O2. Kenapa O2 di sini 0? Karena di data tidak ada. Biasanya untuk unsur-unsur bebas yaitu O2, F2. Kalau tidak dikasih tahu soal, memang dia nilainya 0 kalau unsur bebas itu atau yang ada dua-duanya. O2 yang diatomik ya, jadi karena dia pembentukannya itu 0 nilainya, dia 5 kali 0. Nah, kalau kita hitung semuanya bis dikali dijumlahkan dapatnya sekian. Itu untuk menghitung hukum Hess menggunakan data entalpi pembentukan soalnya. Kalau kita bedain soal bagaimana? Pasti dikasih tahu di soalnya ya. Ini pakai delta H0F kayak gitu. Demikian penjelasan untuk dua cara di hukum Hess ini. Ada lagi sebenarnya energi ikatan. Di energi ikatan di selanjutnya biar kalian bisanya step by step.